Sekarang ketika rekrut polisi bukan lagi didasarkan pada moralitas dan ketangkasan, tetapi adalah seberapa besar uang yang bisa disetor kepada pengurus-pengurus atau panitianya. Maka saya katakan di kepolisian itu sumber daya manusianya itu bermasalah, rekrutmennya bermasalah, kemudian juga penempatannya bermasalah. Mental kepolisian Indonesia itu sangat bobrok, sangat buruk. Kalau tidak diberi uang, dia tidak mau kerja. Sejak Jokowi menjadi presiden sangat bermasalah. Karena Jokowi selaku presiden mengangkat kepala kepolisian dan pejabat-pejabat kepolisian dari tingkat yang rendah. Yang penting berteman dengan Jokowi atau dengan partai Jokowi. Racikan berita. Pak Komarudin sudah tersambung? Sudah masuk ke Juk Pak Komarudin? Sudah. Pak Komarudin sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Selamat sore semuanya. Ya, jadi diskusi kita hari ini kita mencoba untuk mengupas tema dengan pertanyaan Quo Vadis reformasi total Polri. Jadi kita memang sengaja tidak membahas kasus, misalnya kasus Sambo, juga tragedi Kanjuruhan, juga terakhir Teddy Minahasa, karena memang kasus ini sudah yang ketiga kalinya. Jadi pertanyaan besar kita di Kopi Paki Movement ini adalah apa yang salah dengan kepolisian kita? Ya. Lalu pertanyaan kedua, kalau ada yang salah, apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu dirombak? Kami mengambil tema reformasi total Polri karena begini Pak Komarudin, Polri yang ada saat ini adalah produk dari gerakan reformasi 1998. Saya waktu itu bersama teman-teman terlibat aktif dan saya yakin anggota Polri dan pimpinan Polri maupun perwira dari Polri saat itu tidak terlibat dalam memisahkan Polri dari ABRI atau TNI. Nah, sekarang ini mereka menikmati hasil reformasi itu dan kemudian kita dapatkan hasil seperti yang ada saat ini dengan 3 kasus besar sekarang. Jadi kasus yang menurut saya itu kasus apa istilahnya kejahatan paling kelam lah, pembunuhan, narkotika dan judi. Saya persilakan kepada Pak Komarudin untuk menyampaikan pandangannya. Jadi yang bermasalah di kepolisian ini pertama pola rekrutmennya. Saya teringat dulu ketika abang saya mau masuk institusi ABRI sekitar 30-35 tahun yang lalu, mereka melakukan pemeriksaan yang sangat ketat. Yang mau masuk lingkungan ABRI adalah abang saya, mama saya, ibu saya, tante saya, nambur saya, tulang saya semua diperiksa. Apakah punya track record yang baik atau tidak. Jadi sangat ketat. Beda dengan sekarang pasca polisi bisa dari tentara akibat dosa daripada Orde Reformasi menjatuhkan Pak Harto. Sekarang ketika rekrut polisi bukan lagi didasarkan pada moralitas dan ketangkasan, tetapi adalah seberapa besar uang yang bisa disetor kepada pengurus-pengurus atau panitianya. Sebagai contoh, di mana kasus Gulal ada dari jam sudah lulus polisi, anak seorang polisi juga, tapi polisi tingkat rendah di Kecamatan Muara Tebo. Ketika dia lulus polisi tahun anggaran 2022 sudah mau masuk pendidikan, bahkan sudah latihan 6 bulan karena tidak bisa menyetor harapan daripada panitia, maka namanya dicoret dari daftar pendidikan padahal sudah lulus. Dia ikut gelombang kedua, tetapi dia diganti oleh yang tidak lulus di gelombang pertama. Dan mereka sudah mondar-mandir ke Jakarta melakukan protes, baik ke DPR, ke Kapolri, ke Kapolda, dan ke segala arah. Tak hasil. Alhasil ketika saya datang ke Jambi, ibu yang berkerudung ini memeluk saya dan dipoto oleh kerabatnya. Dia mengadu dengan air mata bahwa anaknya sudah ikut pendidikan tetapi dicoret.
Setelah dicoret, dia sudah urus segala hal, dijual apa yang ada padanya supaya berharap anaknya ini tidak kecewa, tetapi tidak digubris oleh baik Kapolda maupun oleh Kapolri, termasuk oleh Perdi Sambo sebagai Kadipropam. Maka saya ajari telepon Kapoldanya, ini saya kasih nomor teleponnya, telepon Kadipropam, telepon Kapolri, semua saya kasih nomor perwira tinggi itu. Maka mereka tak ditanggapi, lalu dikirimlah WhatsApp disertai foto saya dan WhatsApp. Barulah langsung diminta oleh Kapolri supaya dia datang ke Jakarta dan diberikan uang 3 juta dan difasilitasi di Hotel Ambat beberapa hari yang lalu. Lalu anak yang sudah lulus polisi ini difitnah mengandung penyakit, seolah-olah dia mengandung penyakit sehingga dikeluarkan dari pendidikan dan diganti dengan yang tidak lulus dari gelombang pertama, ranking 500 sekian. Tetapi saya ajari dia supaya diperiksa ke rumah sakit, dan diperiksa di rumah sakit Santo Teresia di Jambi, ternyata tidak ada penyakit itu cuma hoax. Karena yang menciptakan penyakit itu adalah dokter polisi yang berasal dari Batam, sedangkan dia tidak pernah ke Batam. Lalu untuk meyakinkan Kapolri dan jajarannya termasuk Biro SDM, dilakukanlah pemeriksaan beberapa hari yang lalu di Bareskrim, di Mabes Polri. Ternyata dia sehat, tidak ada penyakit yang dituduhkan itu. Saya lagi menunggu ini beberapa hari ini, apa solusi yang bisa diberikan oleh Kapolri, apa yang bisa diberikan solusi oleh Kepala Biro Kepolisian khususnya sumber daya. Jadi dia dilayani oleh pangkat paling rendah AKBP, diantar jemput ke hotel dan dilayani oleh jenderal. Inilah ajaibnya negara kita ini. Lalu bagaimana dengan calon-calon polisi yang lain? Maka saya katakan di kepolisian itu sumber daya manusianya itu bermasalah, rekrutmennya bermasalah, kemudian juga penempatannya bermasalah. Ada tanaman keras, ada yang sudah mati hidup kembali. Ke tanaman keras itu ada polisi puluhan tahun dia menduduki satu jabatan terus gak mau dipindah. Sedangkan yang sudah mati hidup kembali, yaitu tadi sudah tidak lulus pendidikan dari gelombang pertama, tapi bisa menggantikan yang lulus pendidikan di gelombang kedua. Ini sangat bermasalah. Di tentara tidak ada seperti itu setahu saya. Nah kemudian permasalahan kedua adalah selain pola rekrutmennya, pola mentalnya. Mental kepolisian Indonesia itu sangat bobrok, sangat buruk. Kalau tidak diberi uang, dia tidak mau kerja. Jadi mentalnya mental uang, mental ayam. Ibaratnya ayam itu dilempar jagung baru dia matok-matok, dilempar ke kanan dia ke kanan, lempar ke kiri dia ke kiri, lempar di bawah kaki dia matok di bawah kaki. Itu mental kepolisian kita karena mengabdi kepada mafia. Jadi mereka semua jadi budak-budak mafia, baik itu mafia tanah, mafia hukum, dan mafia-mafia lainnya termasuk mafia narkoba, kemudian mafia judi online, dan mafia-mafia lainnya. Yang berikutnya adalah masalah salariman atau pembayaran gaji atau honor. Kepolisian kita itu honornya dari pemerintah sangat kecil sekali, bahkan di bawah UMR. Akibatnya mereka semua tidak mengabdi lagi kepada rakyat dan negara, tapi mengabdi kepada mafia. Sehingga mereka walaupun pendapatannya di bawah UMR, tetapi mereka jauh lebih kaya daripada pengusaha. Pengusaha puluhan tahun belum tentu ada uangnya ratusan miliar sampai triliunan. Tetapi pejabat Polri yang gajinya di bawah UMR, uang mereka itu atau aset mereka itu rata-rata ratusan miliar sampai triliunan. Ini kan ajaib negara Pancasila ini. Mulut selalu mengatakan aku Pancasila, hormat bendera merah putih, tetapi perilaku nonsen. Nah, itu penyebab pertama. Jadi solusinya adalah kita harus rekrut kepolisian atau harus rebut kepolisian dari tangan mafia. Kita berikan dia gaji paling kecil 30 juta supaya dia fokus kerja tanpa harus merebut jabatan, tanpa menyuap kepada atasan. Kemudian yang jenderal kita berikan ratusan juta. Yang penting betul-betul fokus kerja untuk masyarakat. Apapun yang mengadu kepada kepolisian, semua dilayani. Karena kenapa? Tidak perlu lagi memakan uang hasil korupsi atau mengabdi kepada mafia. Kemudian adalah pola pemberian jabatan atau kedudukan. Sejak Jokowi menjadi presiden sangat bermasalah. Karena Jokowi selaku presiden mengangkat kepala kepolisian dan pejabat-pejabat kepolisian dari tingkat yang rendah, yang penting berteman dengan Jokowi atau dengan partai Jokowi. Sebagai contoh,
ketika Pak Tito Karnavian menjadi Kapolri, dia menggantikan terlalu banyak senior di atasannya. Sehingga akibatnya ketika beliau jadi Kapolri dia stres. Karena kenapa? Susah mengendalikan senior-senior ini. Bahkan suatu saat saya diundang ke pesta perkawinan di Sampurna Strategic Square. Karena dia Kapolri dengan angkatan yang lebih muda daripada yang senior-senior. Ketika para senior itu lagi berfoto di depan, itu Master of Ceremony bilang, Bapak Kapolri mohon diberikan waktu untuk mengucapkan doa restu. Tolong kepada angkatan XXX ini supaya memberi kesempatan. Tetapi angkatan seniornya itu tidak ada yang mau. Mereka malah bilang di sini yang berlaku senior angkatan. Begitu. Jadi akhirnya sampai beberapa menit itu Kapolri berdiri terus, saya di belakangnya untuk menyampaikan ucapan doa restu di Sampurna Strategic Square. Artinya beliau sangat tidak dihargai karena terlalu muda memimpin yang senior. Dan itu diulang lagi oleh Kapolri di zaman Pak Listio Sigit. Pak Listio Sigit juga saya lihat stres karena orang-orang senior ini tidak patuh kepadanya. Jadi oleh karena itu ke depan jangan lagi mengangkat pemimpin dari junior. Bikinlah hierarki dan struktural. Pilihlah pemimpin dari paling senior supaya dia tidak dilecehkan atau tidak diabaikan sebagai pemimpin. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk memperbaiki polisi ini. Maka tema kita sampai 2024 adalah rebut kepolisian dari tangan mafia, rebut pemerintah dari tangan mafia. Kita usir mafia. Malah kalau saya jadi presiden nanti sekiranya ada mencalonkan dari independen, saya akan mengusir semua mafia dari Indonesia dan mengambil semua tanah yang dikuasai mafia yang berjumlah jutaan hektar, sedangkan rakyat banyak yang tidak punya tanah, tidak punya air, tetapi dia harus bernyanyi Indonesia tanah air beta, Indonesia tanah airku, tapi dia tidak punya tanah dan tidak punya air. Maka menyanyikan Indonesia Raya itu cocoknya berdiri di Malaysia atau di Singapura atau di Thailand. Di sanalah aku berdiri katanya. Jadi kita hanya kebagian berdirinya. Tanah dan airnya sudah jadi milik para mafia, yaitu menguasai tanah jutaan hektar per satu orang atau per perusahaan. Itulah kira-kira tema kita. Oleh karena ini, karena momennya sudah dekat kepada pemilu 2024, mari pilih pemimpin yang baik dan benar. Saran saya, kalau bisa di tahun 2024 kita pilih pemimpin yang berlatar belakang militer. Kita rindu zaman Orde Baru, zaman yang disiplin, yang korupsinya tidak besar-besaran seperti sekarang ini, yang pelanggarannya tidak terjadi di mana-mana. Sebab sekarang ini yang terdapat adalah multifungsi polisi. Padahal Orde Reformasi menolak duifungsi ABRI. Nah, seolah-olah kita menolak duifungsi ABRI, tetapi setelah masuk ke Orde Reformasi, polisi ada di mana-mana. Di setiap kementerian dikuasai oleh perwira tinggi kepolisian sampai perwira menengah. Ini mau apa nih negara ini? Nggak jelas. Oleh karena itu ke depan tidak boleh lagi ada polisi-polisi di kementerian-kementerian apabila benar-benar diperlukan. Bahkan saya lihat itu pola polisi ini adalah memakai kementerian-kementerian untuk naik pangkat. Jadi ketika dia kombes, misalnya dia langsung masuk kementerian untuk mendapatkan promosi brigjen misalnya, mengabdi setahun 2 tahun langsung keluar langsung jadi irjen pol gitu loh. Jadi ini hanya ajas manfaat. Jadi yang menjadi korban adalah ASN. ASN misalnya rindu menjadi pejabat eselon di kementerian itu, tapi semua dikasih menjadi dikuasai oleh polisi. Kenapa? Karena Jokowi sebagai berhutang budi kepada polisi. Nah, maka untuk membalas hutang budinya itu, pejabat-pejabat kepolisian ditempatkan di berbagai kementerian. Mulai daripada menterinya sampai dengan pejabat-pejabat eselon, setingkat irjen maupun sekjennya, sampai dengan tingkat kepala biro dan staf ahlinya. Itulah yang perlu kita soroti. Jadi supaya ke depan tidak terjadi seperti itu, perbaiki pola rekrutmen polisi, perbaiki mentalnya, dan juga perbaiki salarinya minimal juta, ideal 30 sampai 100 juta. Terima kasih, Tuhan berkati. 100 juta. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Komarudin, Pak Kamarudin. Terima kasih ya. Racikan Berita.